zaman dulu banget. Bang, dikit aja. Ini gue lurusin. Iya. Jadi yang gue agak kesel sih sebenarnya nonton berita di tengah beritanya, maaf ya, Sandra Dewi dan suaminya. Gue berempati dengan masalah apa yang orang alami karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan. Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa. Cuman ketika disambungin ke gue kayak kurang nyaman aja karena gue kenal Sandra itu udah lama, 2008an. Dan gue memang pernah sempet deket tapi tidak sampai pacaran gimana. Jadi ketika orang bilang pacaran, gimana sih rasanya gini, enggak, gue cuma temen dan lagi dekat tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang, tidak lebih tidak kurang. Jadi gue tidak happy ketika akhirnya kesannya kayaknya bagusan Densu, ngerti kan, bagusan Densu Dibandingin gitu ya. No. Gue tidak lebih baik dari siapapun. Dan gue nggak seneng ketika gue dibandingkan gitu dan gue dibagus-bagusin. Gue nggak mau. Gue tetap mau jaga perasaan orang dan biar bagaimanapun buruknya ininya netizen, tetap gue nggak mau nyakiti perasaan orang itu, nggak mau gitu. Bang, kan dia lagi sekarang dihujat princess tapi ternyata di belakang seperti netizen pada bilang seperti itu. Support kamu seperti apa sih sendiri atau melihatnya seperti apa sih Bang? 271 juga harga nggak murah gitu Bang kan? Gue nggak bisa komentar masalah ini karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Banyak masyarakat yang meminta pertanggungjawabannya Sandra juga. Itu wajar nggak sih menurut kamu atau seperti apa sih Bang? Menurut kamu aja seorang pandangan Densu. Ya ini hal yang matematis banget kalau dalam sosial media. Pasti orang akan banyak menyayangkan dan kemudian orang akan menunggu dan mengikuti berita itu. Dan pastinya masyarakat akan berkomentar macam-macam, apalagi berbicara tentang sesuatu yang diperoleh dari sesuatu yang tidak legal gitu kan. Tapi kan belum terbukti juga. Cuma orang kan udah nggak ngelihat ke arah udah terbukti atau tidak, tapi dengan sendirinya orang udah beranggapan bahwa seperti ini. Jadi udah gue pikir itu udah pasti hal buruk yang akan terjadi dan semua orang bisa menghujat. Tapi gue pikir gue nggak mau ikut menjadi bagian dari itu. Bang Densu, ini sebetulnya boleh dilurusin lagi mungkin. Ini kan katanya tadi bilang bukan mantan. Katanya ditinggal nikah, itu kan ada kata ditinggal nikah. Enggak, ditinggal nikah sama Sandra. Aja lu. Ditinggal nikah dan rumahnya katanya buat waktu itu beli buat berdua. Itu gimana sih jelasan? Jadi gue beli rumah itu bukan karena mau nikah sama Sandra, bukan. Gue waktu beli rumah itu gue lagi deket sama Sandra. Dia beli rumah deket situ, gue yang nganter. Terus dia saranin di sini bagus buat investasi, makanya gue beli rumah itu. Bukan setelah gue beli rumah itu gue ditinggal nikah sama Sandra, bukan gitu. Abis itu dia punya hidup dia, gue punya hidup gue gitu. Dan tidak ada hubungan kesannya kayak, nah sekarang kan nggak ada gitu-gitu. Sandra punya jalannya, gue punya jalannya. Udah nggak kesannya kayak gue dicampakkan apalah, kagak ada begitu-begitu. Bang, pada bilang dia minta podcast kamu ngundang dia. Pada bilang begitu, netizen pada jadi dong nggak berani gue ngundang Sandra. Kenapa? Gue menghargai privasi dan perasaan dia. Kalau lu tanya kenapa gue nggak undang, gue menghargai lo. Gue tahu lah kondisi lagi sulit buat dia dan keluarganya. Kalau misalnya dia mau datang, gue pasti bantu. Tapi kalau mengundang, gue pikir tidak, karena gue nggak mau kesannya kok lu nggak ada empatinya sih sama teman sendiri, nggak gitu. Gue juga masih mikir. Bang, pasca kasus ini kan bisa dibilang kan Sandra sendiri juga kan diputus kontrak kayak misalnya kontrak kerja lain. Terus lu bisa lu nanya-nanya ke gue lo ya, nyangkut-nyangkutin ke gue lo ya. Kenapa? Ini sih seperti abang juga pernah ngalamin. Iya pernah. Gimana mungkin bang? Pahit, nggak enak sama sekali. Cuman ya mau gimana?
Kalau nama kita lagi kurang bagus, kita mau gimana cuy? Gini loh, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kemudian 100% menyatakan Sandra, suaminya dan keluarga orang jahat. It's not fair. Tapi apa yang terjadi itu ditunggu hasilnya kalau memang benarkah dugaan itu dan pertanggungjawabannya seperti apa. Kan sekarang belum jelas, masih panas aja beritanya gitu. Dan gue nggak mau bagian daripada ikut menzolimi atau ikut apa tentang apa yang terjadi kepada Sandra dan keluarga Maaf. Boleh tahu mungkin sosok suami Iya, dan kenal nggak adik sih Sandra Bang Rizky? seperti apa? Sama sekali nggak pernah dikenalin atau ketemu setelah? Wow, Sandra sama gue cuma deket kenal bentar doang. Abis itu dia udah berapa tahun kemudian dia udah punya kehidupan dia, gue kagak tahu apa-apa. Kemudian dia nikah sama suaminya juga gue kagak kenal, kagak tahu apa-apa. Komunikasi berarti juga sudah terputus ya, atau hanya like-likean IG atau gimana? Nggak ada, itu cuma teman-teman biasa aja udah akhirnya gitu. Bang, boleh tahu mungkin dulu kenapa akhirnya nggak jadi tuh? Nggak jadi. Nggak kenapa-napa sih sebenarnya ya. Udah tiba-tiba masing-masing aja gitu ya. Iya. Udah gitu doang. Masing-masing gitu. Bang, melihat overall yang kita mungkin tidak bicara satu pihak, 271 itu gede loh Bang. Seperti apa sih korupsi, mungkin kamu bisa naik korupsi di Indonesia itu makin marak gitu Bang. Iya. Kita overall, kita nggak bicara tentang AM, SD atau siapapun itu, tapi melihat korupsi di Indonesia seperti apa sih Bang? Ya gede, dan pasti banyak orang yang menyayangkan dan pertanggungjawabannya juga besar. Dan biarlah orang yang mengalami itu berusaha menyelesaikannya, dan gue nggak mau menjadi orang yang ikut menambah beban lain dengan komentar gue. Berarti merasa empati juga ya Abang? Gue berempati sebagai manusia, tapi gue tidak membenarkan sesuatu yang salah. Terakhir yang mau diucapin Iya, semangat mungkin untuk support atau doa terakhir Bang. Support siapa? Sandra. Sesama temen gitu, sesama sahabat. Bang, itu kemarin netizen juga sempat salah apa Iya, namanya? Dewi Sandra. Dewi Sandra. Iya, itu gimana tuh Bang? Ya netizen juga kan emang nggak tahu ya, netizen tuh kadang-kadang suka bercanda juga, kadang-kadang serius. Tapi ya kalau salah kayak begitu kan kalau kita lihat kan jadi lucu aja gitu loh. Dan kasihan juga sih Dewi yang Sandra. siapa Dewi Sandra. Sampai Dia memang suka Padahal kan ketukar-tukar. beda ya, padahal beda Memang banget. suka ketukar-tukar, jujur lah. Memang kadang-kadang suka ketukar dan tidak semua netizen itu kan sangat memperhatikan. Tapi buat netizen yang salah orang minta maaf lu. Ada aja bulan Ramadan lu orang dia sakit hati orang loh. Iya itu aja sih. Apa yang mau diucapin? Ya yang terbaik pasti itu udah standar lah. Dan saya tidak mau ikut campur, ikut berkomentar lebih banyak. Saya berempati sebagai manusia dan saya pikir ini bukan kondisi yang menyenangkan buat Sandra dan keluarganya. Gue just pray for you dan support, dan semoga bisa melewati ini dengan baik dan bisa memberikan tanggung jawab juga kepada masyarakat supaya bisa memulihkan juga nama baik.